Selamat malam Bulia dan teman-teman. Perkenalkan saya Stanislaus Raditya Yahya dengan NIM 205 1214001111029. Kali ini saya akan membahas tentang pasar bebas menurut liberalisme dan globalisasi ekonomi. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Globalisasi ini didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan lebih bebas. Globalisasi dari sisi ekonomi merupakan suatu perubahan di dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat mengikuti kemajuan teknologi yang mana prosesnya juga semakin cepat. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antar negara. Tidak hanya dalam perdagangan internasional, tetapi juga dalam kegiatan investasi, finansial, dan juga produksi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi satu proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi hadir sebagai proses pemikiran liberalisme sehingga memunculkan terminologi ekonomi liberal yang bergerak di dalam sistem pasar bebas. Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui apa itu liberalisme. Liberalisme merupakan sebuah perspektif yang didasarkan pada persamaan hak dan kebebasan. Liberalisme sendiri melihat proses ekonomi sebagai kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi internasional. Selanjutnya pasar bebas. Pasar bebas sendiri merupakan suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk barang atau jasa tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Sistem ini akan lebih menerapkan prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum permintaan dan penawaran, sehingga setiap keputusan dan aksi individu yang erat kaitan dengan jasa, barang, atau uang akan lebih bersifat sukarela. Tujuan dari pasar bebas ini adalah meningkatkan pendapatan negara, memperluas pasar, memenuhi kebutuhan domestik, serta menciptakan transfer of technology. Sebagai contoh, pasar bebas yang ada di Asia adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, yang merupakan salah satu pasar bebas yang juga merupakan forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik, di mana tujuan dari APEC itu sendiri mendorong pertumbuhan ekonomi dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Selanjutnya masuk ke dimensi ekonomi global. Dimensi ekonomi global dalam pandangan liberalisme dan pasar bebas berkaitan dengan kondisi di suatu wilayah di mana pelaku ekonomi itu sendiri berada. Dimensi ekonomi global mencakup proses ekonomi produksi barang secara global, laba yang didapat negara, nilai tukar mata uang, konsumsi masyarakat global. Namun dalam cakupan yang lebih sederhana, dimensi ekonomi global mencakup daya beli konsumen negara target dan negara sendiri, angka pengangguran, serta suku bunga yang ada di negara. Kemudian kritik terhadap pasar bebas dan juga liberalisme. Adanya kapitalisme memicu terjadinya kesenjangan sehingga muncul perspektif baru yaitu neoliberal yang mengkritik liberal. Neoliberal sendiri atau sering dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi politik pada akhir abad ke-20-an dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena
akan mengarah pada penciptaan distorsi dan high cost ekonomi yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas, merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat di sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi. Kembali lagi kepada pembahasan Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. APEC sendiri didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara Asia Pasifik dan lahirnya blok perdagangan lain di bagian lain dunia. Ketakutan akan Jepang mendominasi kegiatan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan untuk mendirikan pasar baru untuk produk agrikultural dan bahan mentah di luar Eropa. APEC sendiri bermarkas di Singapura. APEC diakui sebagai forum tertua dan blok multilateral tingkat tertinggi di kawasan Asia Pasifik dan memberikan pengaruh global yang signifikan. APEC telah dikritik karena mempromosikan perjanjian perdagangan bebas yang akan memberlakukan pembatasan pada undang-undang nasional dan lokal, yang mengatur dan memastikan hak-hak buruh, perlindungan lingkungan, dan akses yang aman dan terjangkau untuk obat-obatan. Menurut organisasi ini, pertemuan ini adalah forum utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan, dan investasi di kawasan Asia Pasifik, yang didirikan untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran untuk kawasan, serta untuk memperkuat komunitas Asia Pasifik. Efektivitas dan keadilan dari perannya telah dipertanyakan, terutama dari sudut pandang negara-negara Eropa yang tidak dapat mengambil bagian dalam APEC, dan negara-negara Kepulauan Pasifik yang tidak berpartisipasi akan terpengaruh oleh keputusannya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materinya. Terima kasih.